Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftailun Izmi dari kelas B dengan NIM 24650066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa dari contoh dari program Java. Oke, langsung saja pada programnya. Program yang pertama ini dia di sini dia menguji perbedaan antara operator sama dengan dan equals, di mana pada operator sama dengan dia membandingkan apakah dua variabel string adalah objek yang sama, dan pada equals dia membandingkan apakah isi teksnya itu sama atau tidak. Oke, langsung saja saya jelaskan pada penjelasan programnya. Di sini ada scanner input sama dengan new scanner system in. Nah, di sini maksudnya dia membuat objek scanner bernama input untuk membaca tulisan dari keyboard. Kemudian kita masuk ke bagian input 4 string. Nah, di sini adalah bagian penginputannya, di mana di sini sistem out print masukkan nama 1, sistem string nama 1 sama dengan input dot next line. Nah, di sini dia perintah untuk menampilkan teks masukkan nama 1 agar pengguna tahu apakah pengguna tahu untuk harus mengetik sesuatu. Nah, kemudian pada string nama 1 sama dengan input next line. Nah, di sini dia membaca nama pertama yang diketik pengguna, lalu disimpan ke variabel nama 1 dan menggunakan tipe data string. Kemudian sama halnya pada penginputan nama kedua, penginputan nama ketiga, dan penginputan nama keempat. Nah, di mana di sini perintah untuk menampilkan input nama kedua. Kemudian string nama 2 input next line. Di sini dia membaca nama kedua dan menyimpannya ke variabel nama 2. Di mana di sini disimpan ke variabel nama 2 dengan menggunakan tipe data string. Sama halnya dengan yang ini disimpan ke variabel nama 3, kemudian disimpan juga di sini ke variabel nama 4. Kemudian lanjut menampilkan judul hasil perbandingan. Sistem out.println hasil perbandingan. Nah, di sini dia menampilkan judul hasil perbandingan dan menambahkan baris baru. Nah, jadi fungsinya yang ini garis n ini untuk menambahkan baris baru ke outputnya nanti. Lanjut ke perbandingan dengan sama dengan. Nah, sistem out print nama 1 sama dengan nama 1 sama dengan nama 2. Nah, maksud dari perintah ini di sini dia mengecek apakah nama 1 dan nama 2 adalah objek yang sama di memori, dan lalu menampilkannya dengan true or false. Nama 1 sama dengan nama 2, mengecek apakah nama 1 dan nama 2 adalah objek yang sama di memori. Sama halnya dengan ini, dia mengecek apakah nama 1 dia sama dengan nama 3, dan nama 1 lanjut lagi apakah nama 1 sama dengan nama 4.
Kemudian lanjut ke perbandingan dengan equals. Nah, di sini dia mengecek apakah isi teks nama 1 sama dengan nama 2. Jadi di sini dia di perbandingan dengan equals ini dia mengecek isi teksnya apakah sama. Isi teks dari nama 1 ini apakah sama dengan isi teks dari nama 2. Kemudian juga isi teks nama 1 ini apakah sama dengan isi teks nama 3, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah input.post. Di sini dia menutup scanner untuk menghemat resource komputer. Baik, langsung saja saya running. Nama 1. Nah, maka hasil outputnya akan seperti ini. Selebihnya seperti ini. Baik, lanjut ke program kedua, di mana pada program ini dia meminta pengguna untuk memasukkan prodi dan fakultas. Lalu dia menampilkan data tersebut menggunakan prosedur atau metode yang tidak mengembalikan nilai. Yang pertama ada prosedur tidak mengembalikan nilai. Nah, fungsi dari prosedur ini dia untuk menampilkan data mahasiswa, dan prosedur ini dia menerima 2 data saja, yaitu data prodi dan data fakultas. Kemudian dia tidak mengembalikan nilai, dan pada prosedur ini dia menggunakan void, di mana dia hanya menampilkan teks ke layar. Jadi pada prosedur ini dia hanya menerima 2 data, yaitu data prodi dan data fakultas. Kemudian lanjut ke bagian penginputan datanya. Di sini ada penginputan data prodi dan penginputan data fakultas, di mana pada perintah ini dia meminta untuk mengetik nama prodi dan hasilnya disimpan ke variabel prodi. Sama halnya dengan penginputan fakultas ini, dia meminta kita untuk memasukkan nama fakultas dan nantinya akan disimpan ke variabel fakultas dan menggunakan tipe data string. Kemudian yang terakhir memanggil prosedur. Nah, di sini tampilkan data prodi dan fakultas, di mana dia mengirim data prodi dan fakultas ke prosedur, dan prosedurlah yang menampilkan datanya ke layar. Langsung saja saya running programnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama prodi, kemudian kita juga disuruh untuk memasukkan nama fakultas. Nah, maka selebihnya outputnya akan seperti ini: data mahasiswa, program studi teknik informatika, fakultas teknik.
Yang pada intinya pada program yang ini kita disuruh untuk memasukkan nama prodi dan fakultas, dan programnya ini dia memanggil prosedur untuk menampilkan data. Baik, lanjut ke program terakhir atau ketiga. Pada program ini dia meminta kita untuk memasukkan NIM, nama, dan mata kuliah, dan menampilkan kembali data tersebut ke layar. Kemudian program ini dia hanya melakukan input, simpan, dan tampilkan. Yang pertama, input data mahasiswa. Dia membuat scanner untuk input. Scanner input new scanner system in. Nah, scanner ini digunakan untuk membaca tulisan yang diketik pengguna dan dimasukkan ke dalam tree supaya dia otomatis tertutup setelah selesai. Kemudian bagian input. Nah, di sini kita perintah untuk penginputan NIM, kemudian menginput nama, dan menginput mata kuliah. Dimana di sini pada penginputan NIM ini dia meminta kita untuk memasukkan atau mengetik NIM dan disimpan ke variabel NIM. Sama halnya pada nama ini dia meminta kita untuk memasukkan nama dan disimpan ke variabel nama, dan juga mata kuliah disimpan ke variabel mata kuliah dengan menggunakan tipe data string. Nah, kemudian bagian output atau menampilkan data. Nah, di sini sistem outprint line data mahasiswa, NIM, nama, dan mata kuliah. Nah, di sini dia menampilkan hasil input yang tadi kita masukkan dalam variabel. Baik, langsung saja kita running. Nah, di sini pada outputnya dia akan menampilkan masukkan NIM, kemudian 465 kemudian nama, terakhir masukkan mata kuliah. Nah, maka hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di outputnya ini dia akan tertampil data mahasiswa, NIM, nama, dan mata kuliah sesuai dari apa yang kita inputkan pada programnya tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.